Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menuju ke materi, saya mengingatkan, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, baik mau keluar rumah maupun tetap di dalam rumah. Selalu menerapkan 3M yaitu yang pertama, memakai masker, yang kedua, membasuh tangan dengan sabun dengan air yang mengalir, yang terakhir, memakai hand sanitizer. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Bahas tentang pandemi COVID-19 telah berdampak dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Silang sengkarut permasalahan kehidupan, pengangguran yang semakin meningkat, daya beli masyarakat yang menurun, aktivitas sosial yang terbatas, hingga dampak psikososial masyarakat yang depresi akibat tidak menentunya keadaan dan harapan hidup, serta ketergantungan yang sangat besar terhadap teknologi makin meningkat. Akibatnya gangguan mental teknostres bagi generasi muda. Tentunya di samping menerapkan 3M dan menambah imunitas dibutuhkan kekuatan, keseimbangan mental dan spiritual dengan penguatan kejiwaan dan rohani dengan mendekatkan terhadap Tuhan dalam menghadapi pandemi. Lalu pertanyaannya yaitu memaknai kondisi pandemi COVID-19. Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Pandemi ini tidak hanya memiliki banyak perubahan, akan tetapi memiliki dampak yang sangat besar terhadap pola hidup di masyarakat, di kalangan milenial atau kalangan remaja sendiri yang ada di lingkungan sekitar. Sudah bukan rahasia umum lagi jika pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan banyak kerugian di setiap negara, seluruh dunia, baik kerugian moral maupun materi. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina ini diketahui menyerang sistem pernapasan dan telah banyak menimbulkan korban jiwa setiap negara di belahan dunia. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan tuntunan yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari, pada setiap silanya dalam berbangsa dan bernegara, sebagai warga negara, di berbagai kondisi terutama seperti kondisi pandemi COVID-19 saat ini, banyak nilai-nilai dari Pancasila yang dapat kita implementasikan pada keseharian kita. Salah satunya adalah nilai gotong royong dan saling membantu dalam menangani dan mengatasi wabah pandemi ini. Seperti yang sudah dijelaskan dalam sila kelima dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita lakukan dalam mengamalkan nilai ini, diantaranya yaitu memberikan motivasi agar mereka tetap semangat mengatasi virus ini. Lalu, dampak yang ditimbulkan bagi kalangan milenial. Lantas, hal apa yang harus dilakukan bagi kaum remaja atau generasi milenial untuk menghadapi tantangan mengenai virus COVID-19 ini? Yaitu kita harus selalu berpikiran positif dan jangan menganggap sepele dan enteng suatu masalah, apalagi generasi milenial. Dan juga sikap yang diharapkan oleh bangsa Indonesia, termasuk anak muda, untuk menghadapi pandemi COVID-19 agar tidak bersikap acuh tak acuh. Yang harus dilakukan sebagai generasi milenial saat ini selalu mengikuti aturan yang sekarang dan yang sudah ditetapkan. Itu pun merupakan langkah awal yang bisa dilakukan untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona di Indonesia. Contoh yang terjadi saat ini salah satunya di masa pandemi COVID-19 yaitu adanya tingkat kriminalitas yang tinggi akhir-akhir ini. Seperti yang diungkapkan pada media massa, cetak, dan elektronika, seperti pembunuhan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, perampokan, dan lain sebagainya. Contoh tersebut disebabkan karena kurangnya nilai-nilai moral dan spiritual dari sisi pelaku yang melakukan tindakan kriminal tersebut. Hal-hal sepele dan kecil saja dapat menjadi pemicu masalah yang besar, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Upaya untuk membangun dan mengembangkan nilai-nilai spiritual atau kerohanian agar jiwa masyarakat semakin tentram dan bahagia. Yang pertama, beriman sesuai keyakinan masing-masing.
Yang di situ sudah dijelaskan agar kita beribadah sesuai keyakinan kita masing-masing, dan juga mengajarkan untuk bersyukur, menghargai hidup, dan menjauhkan diri dari penyakit hati seperti dengki, iri, dan sebagainya. Jangan mengkambing hitamkan. Kita harus tahan godaan untuk menjelekkan atau mengkambing hitamkan yang membuat kita stres. Bersyukur untuk mengajarkan kita untuk menghargai apapun yang kita terima, baik susah atau bahagia, mengajarkan kita untuk tidak selalu merasa kurang dan sebagainya. Singkirkan perasaan kekhawatiran, ketakutan, atau rasa was-was berlebihan, yaitu dengan kita membuang pikiran negatif kita dan alihkan untuk mengambil pikiran positif. Memiliki gaya hidup sehat. Kesehatan adalah hal utama untuk ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian. Gaya hidup sehat bisa kita terapkan seperti berolahraga teratur, hindari gaya hidup buruk, cukup beristirahat, dan sebagainya. Bentuk implementasi nilai-nilai spiritualitas yang perlu ditingkatkan dalam keterkaitan antara 3M dengan meningkatkan imunitas. Meningkatkan imunitas di tengah pandemi sekarang. Imunitas tubuh merupakan salah satu aspek yang dapat melindungi kita dari wabah ini. Selain melakukan tindakan-tindakan yang telah dihimbau oleh pemerintah seperti penerapan pembatasan sosial, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menghindari keramaian. Cara kita menerapkan tips sederhana untuk mencapai sebuah kebahagiaan di tengah pandemi COVID-19 yaitu: yang pertama, mengutamakan beribadah dan juga berdoa. Dalam kondisi apapun itu, baik dalam kondisi darurat seperti ini, penting sekali untuk mengambil sikap berserah diri dan pasrah agar jauh lebih tenang dan damai. Dengan kita menjalankan beribadah dan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Lakukan olahraga setiap hari. Kita lakukan secara rutin, maka akan menjadi kebiasaan yang bukan saja menyenangkan tapi juga menyehatkan, karena olahraga dapat membantu melancarkan peredaran darah. Temukan hikmah sebanyak-banyaknya dari situasi COVID-19 ini. Kondisi kita dapat mengambil sudut pandang dan persepsi yang positif dalam setiap peristiwa. Selalu ada hikmahnya. Istirahat yang cukup. Setidaknya kita membutuhkan waktu untuk tidur dalam sehari, maka dari itu istirahatlah yang cukup. Merupakan cara simpel saat proses meningkatkan imun tubuh. Makanan bergizi seimbang. Makanan merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu perlu adanya gizi yang seimbang ketika makan agar seorang dapat meningkatkan imun tubuh. Bentuk implementasi dari keimanan, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia terhadap sesama manusia, dan pemaknaan diri dalam menghadapi pandemi COVID-19. Keimanan merupakan Pancasila merupakan pedoman dalam kerangka berpikir baik dalam memperjuangkan kemerdekaan dan juga sebagai alat pemersatu dalam kehidupan berbangsa serta sebagai pandangan hidup untuk kehidupan manusia Indonesia sehari-hari. Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan manusia dengan Tuhan sangatlah penting seperti yang sudah dijelaskan pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang di situ setiap manusia wajib bertuhan apapun keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti menjaga kelestarian alam. Yang kedua, mengakui persamaan hak dan kewajiban. Yang ketiga, tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia seperti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air
dan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, seperti mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang tidak terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan turut serta mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan. Dengan gotong royong berarti mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.